Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Novidiana. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-50 dengan judul Pengen Lapis Legit. Etan, panggil Ralin. Iya, jawabnya. Bisakah kita makan? Aku lapar sekali, kata Ralin. Membuat Ethan terkekeh dan melepas pelukannya. Kamu lapar? Tanyanya. Ralin mengangguk. Kita turun ke bawah untuk beli makanan, oke? Kata Ethan. Ralin mengerutkan keningnya, kemudian menggeleng. Terus gimana? Tanya Ethan. Kamu yang masak untukku, kata Ralin. Aku? Tanya Ethan sambil menunjuk dirinya. Ralin mengangguk. Iya, kamu. Harus aku? Tanya Ethan menegaskan. Kamu gak mau? Ya udah. Gak mau makan, kata Ralin cemberut. Oke. Aku masak. Kamu mau aku masakin apa? Tanya Ethan. Terserah. Yang penting gak ada jamur dan racun, kata Ralin. Membuat Ethan tertawa dan berdiri. Ralin juga ikut berdiri. Oke, Nyonya Ethan, aku akan memasak untukmu, kata Ethan sambil berjalan ke arah dapur. Dan Ralin yang tidak mau jauh ikut berdiri di sampingnya. Ethan bersyukur saat ini ia menempati kamar suite, jadi fasilitas sangat lengkap. Ralin tertawa melihat Ethan berada di depan kompor dan memegang penggorengan. Sudah seperti chef profesional. Gimana atraksiku? Berhasil kan? Tanyanya. Setelah melakukan atraksi memasak dengan teknik flambe. Halal kan? Setauku teknik begitu membutuhkan alkohol. Bukannya menjawab pertanyaan Ethan, Ralin malah balik bertanya, halal sayang. Ini aku ganti dengan perasan lemon kok, jawab Ethan. Ralin mengangguk dan siap untuk menikmati masakan Ethan dengan kedua tangannya yang sudah membawa garpu dan pisau untuk memotong daging yang tadi dimasak Ethan. Silakan Nyonya Ethan, cicipi stik ala Ethan. Sambil meletakkan sepotong stik di depannya dan di depan Ralin. Ralin mencoba memotong dagingnya dan masukkan ke mulutnya dan berpikir. Rasanya pas, komentarnya. Membuat Ethan tersenyum. Kalau gitu, habiskan, perintah Ethan. Tak lupa Ethan membuka air jahe untuk Ralin. Ethan, panggil Ralin. Bibi, kata Ralin terhenti saat melihat tatapan tajam Ethan. Jangan bahas itu, kita makan dan habis itu kita tidur. Besok kita pulang, potong Ethan. Karena ia tidak mau membuat Ralin sedih dengan omongan bibinya yang kasar. Ralin hanya mengangguk dan menghabiskan makannya. Aku pengen lepas legit, kata Ralin tiba-tiba. Hah? Ethan terkejut saat mendengar keinginan Ralin yang tiba-tiba, padahal makanan yang di depannya belum sepenuhnya habis. Mana ada sayang, kata Ethan. Tapi aku pengen, kata Ralin manja. Dan tatapan memohon. Baiklah, aku minta tolong orangku dulu buat nyari ya, kata Ethan. Kamu yang nyari, bukan orang lain, kata Ralin. Baiklah, aku yang pergi, kata Ethan. Ralin mengangguk dan tersenyum. Saat Ethan ingin buka pintu, Ralin memanggilnya. Ethan? Ya sayang. Ralin berjalan ke arahnya dan memeluk dan mengecup pipi Ethan. Udah? Hati-hati, kata Ralin. Aku mencintaimu, kata Ralin sebelum Ethan menutup pintu. Membuat Ethan tersenyum dan mengangguk.
mengendarai mobilnya di kota Surabaya untuk mencari lapis legit. Tadi kata karyawan hotelnya di daerah Gubeng ada, tapi ini sudah tutup semua. Ethan mencari hampir 3 jam dan belum ketemu juga. Ethan melihat ada tukang becak yang sedang menunggu pelanggan. "Pak, mau tanya, di sini jualan lapis legit di mana ya?" tanya Ethan pada tukang becak. "Di daerah Gubeng, Pak," kata tukang becak. "Tutup, Pak, saya sudah dari sana," jawab Ethan. Tukang becak itu diam, seperti berpikir. "Oh, di sana, Mas. Mas lurus saja. Terus perempatan belok kiri. Di situ nanti ada tulisan oleh-oleh khas Surabaya," kata bapak tukang becak. Ethan mengangguk. "Di sana buka 24 jam, Mas." "Terima kasih, Pak," kata Ethan dan masuk mobilnya lagi. Tak lama, Ethan sudah sampai di toko oleh-oleh dan untungnya masih buka. "Selamat malam, bisa kami bantu?" sapa karyawan ramah. "Lapis legit yang original 1, Mbak," kata Ethan. Karyawan itu mengangguk dan mengambilkan sekotak lapis legit. "Terima kasih," kata Ethan setelah membayar dan pergi kembali ke hotel. Ethan membuka pintu kamar hotelnya. Saat masuk kamar, dilihatnya Ralin sedang tidur sambil memeluk kemeja yang ia kenakan tadi. "Sayang," panggil Ethan sambil mengelus rambut Ralin. "Kamu lama sekali," kata Ralin saat tahu Ethan yang mengganggu tidurnya. "Ini lapis legitnya," kata Ethan sambil mengangkat sekotak yang dibawanya. "Udah gak pengen lagi. Kamu sih lama sekali," kata Ralin. "Tadi nyari dulu, muter-muter. Terus ini gimana?" tanya Ethan. Karena Ralin tidak mau memakannya. "Letakkan di meja saja. Aku pengen tidur di peluk kamu," kata Ralin manja. Ethan hanya bisa menghembuskan nafasnya. Karena sikap Ralin, tadi bukannya pengen lapis legit, tapi sekarang malah pengen tidur. Ethan menaiki ranjang berbaring di samping Ralin. Ralin langsung meringkuk di peluk Ethan. "Tidurlah," kata Ethan. Ethan mengelus rambut Ralin, merasa beruntung karena Tuhan mempertemukannya dengan gadis yang baik seperti Ralin. Ralin menatap Ethan yang sedang melamun sambil mendekapnya. "Mikirin apa?" tanya Ralin. Ethan memandang Ralin, kemudian menggeleng. "Kamu mikirin apa? Mungkin waktu itu Tuhan marah sama aku dan mengambil Intan agar aku sadar kalau Intan itu adik kandungku dan dia bukan untuk dicintai sebagai gadis lain. Dan saat waktu terakhir, ayah memintaku untuk menikah. Mungkin di situ ayah mengira aku masih mencintai Intan, dan ayah takut aku akan larut dalam penyesalan. Ayah memintaku segera menikah dengan cara menyaksikan langsung acara pernikahan itu," kata Ethan. "Sudah, jangan difikirkan. Intan sudah tenang di sana," kata Ralin. "Tapi aku masih merasa berdosa, Ralin," ucap Ethan. "Aku masih menyalahkan diriku atas perginya Intan. Andai rasa itu tidak pernah ada. Andai aku tidak egois. Andai aku mendengarkan katanya." "Shh, jangan ngomong gitu. Semua sudah takdir, sayang. Jangan seperti ini terus," kata Ralin. Ethan mengangguk. Ralin mencoba memejamkan matanya, tapi dalam hatinya senang. Ethan sudah terbuka dengannya. "Saat kita ke Malang, bolehkah kita berkunjung ke rumah Intan? Aku ingin mengenalkan diriku sebagai kakak iparnya yang sudah merebut kerasnya hati abangnya. Dan bolehkah aku melihat foto Intan?" tanya Ralin. Ethan mengangguk dan tersenyum.
Semua foto ada di Malang. Saat kita berkunjung, kita akan lihat foto Intan. Dan berkunjung ke rumahnya, kata Ethan. Ralin tersenyum dan mengecup pipi Ethan. Terima kasih sudah terbuka denganku. Aku yang harusnya terima kasih sudah menerimaku dengan segala kekuranganku, kata Ethan. Bersambung. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Bye.